Halo semuanya dan selamat datang kembali di dalam tutorial CSS dasar part 6 bersama saya Pandey Masra. Dan di tutorial kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang CSS Selector. CSS Selector itu apa? CSS Selector itu sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi CSS Selector itu kita gunakan untuk memilih sebuah elemen yang berada di dalam file HTML. Ini adalah contohnya, ini selector H1. Ini yang dipilih dalam HTML tersebut nantinya. Contoh sederhana ya. Nah, selektor CSS itu tujuannya untuk menarget dan memformat elemen HTML berdasarkan propertinya. Nah, properti itu apa? Properti itu berdasarkan elemen, selektor ID, kelas, atribut, turunan, dan lain sebagainya. Teman-teman perlu mempelajari ini untuk melakukan coding nantinya supaya lebih efektif dan lebih baik, dan agar website teman-teman gampang untuk di maintenance berikutnya. Kita langsung masuk ke materi ya. Sebelum kita masuk ke program, kita jelaskan sedikit dulu. Jadi selektor itu yang digunakan untuk memilih elemen berdasarkan nama tagnya. Yang pertama itu adalah tag P. Misalnya di sini berarti semua elemen yang memiliki paragraf akan dirubah menjadi warna biru, contohnya. Kemudian yang kedua adalah selektor berdasarkan kelas. Ini digunakan untuk memilih elemen berdasarkan kelas. Ditulis dengan dot, terus diikuti dengan nama kelasnya. Kemudian diikuti dengan value atau atributnya. Kemudian selektor berdasarkan ID. Selektor berdasarkan ID ini contohnya adalah kita memiliki sebuah ID dengan memanggil dengan crash, kemudian nama ID, kemudian di sini atribut dan value. Kemudian selektor atribut berdasarkan atributnya. Jadi misalnya dari A kita memiliki atribut blank gitu misalnya. Ini adalah untuk misalnya ketika selektor kita memiliki atribut blank atau HTML kita memiliki link yang memiliki atribut blank akan dirubah menjadi warna merah. Kemudian selektor turunan CSS itu ada banyak ya. Selektor turunannya yang pertama itu ada selektor anak, selektor keturunan, selektor menantu, bersaudara, dan selektor saudara sebelah kanan dan selektor saudara sebelah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di dalam program ya, supaya lebih jelas. Tapi kita bahas dulu sedikit tentang selektor anak atau child selector. Ini digunakan untuk misalnya ada kita memiliki list item di dalam unordered list. Kita ingin merubahnya menjadi bold. Kode digunakan kode seperti ini. Jadi kode ini membuat semua elemen LI yang menjadi anak langsung dari elemen UL akan menjadi tebal. Contoh yang pertama untuk selektor anak. Kemudian ada selektor keturunan tadi saya jelaskan juga. Digunakan untuk mengambil elemen yang berada di elemen lainnya tanpa harus menjadi anak langsung. Contohnya, ketika kita memiliki div P dan contoh color green, kita akan merubah warna teks yang memiliki elemen P yang berada di elemen div menjadi warna hijau. Nanti akan lebih lanjut di program, akan lebih jelasnya nanti ya. Kemudian ada selektor menantu. Ini untuk menggunakan atau untuk memilih elemen yang berada di elemen lainnya tanpa harus menjadi anak atau cucu langsung. Misalnya ada elemen A di dalam elemen LI dan itu berada di dalam div, akan dirubah menjadi tidak tidak memiliki dekorasi atau dekorasinya dihilangkan. Jadi ini ya pengertiannya. Kode di atas menghapus garis bawah pada semua tautan A yang berada di elemen LI yang berada di elemen div. Itu ya cara membacanya dari kanan ke kiri. Kemudian selektor bersaudara atau sibling selector ini digunakan untuk apabila memiliki hubungan saudara gitu misalnya. Bahasanya saja ya. Ada jenis selektor, ada dua jenis yaitu H1 plus P. Ini artinya semua elemen P yang berada di H1 atau tepat setelah H1 dibuat menjadi miring gitu. Jadi kita setelah menulis H1 misalnya kita punya paragraf, itu akan menjadi miring. Yang miring itu adalah paragraf. Kemudian selektor bersaudara sebelah kanan yang digunakan untuk memilih elemen yang berada tepat di sebelah elemen lainnya. Contohnya nih H2 P. Rubah warna teks pada elemen P yang berada setelah elemen H2 menjadi abu-abu. Itu artinya dari ini. Kemudian kita langsung ke dalam program.
Nah, ini adalah file HTML dan file CSS dan halaman untuk mendisplay dari file tadi. Saya anggap teman-teman sudah bisa ya membuat file HTML dan CSS terpisah dan sudah bisa menghubungkan dengan link seperti ini. Kemudian kita mulai dari awal ya. Kita tidak menggunakan kelas dulu, kita mulai dari elemen yang sederhana dulu, selektor yang sederhana dulu sambil mengingat-ingat ya. Yang pertama di sini kita memiliki yang namanya elemen H1. H1 ini mempelajari selektor di dalam CSS. Kita coba select, berarti kita beritahu kepada CSS H1, kemudian kita rubah colornya ya untuk lebih gampang saja. Contohnya hanya untuk merubah-rubah warna. Untuk style font dan lain-lain teman-teman bisa eksplorasi nanti sendiri ya. Color, kita rubah ini color yang ini menjadi biru aqua seperti itu misalnya. Simpan. Nah, yang berubah adalah 3 karena kita menggunakan 3 tag H1. Untuk membedakannya nanti kita akan di program setelah ini. Kita H1 dulu. Terus sederhananya kita memiliki apa lagi selain H1? Kita memiliki P, paragraf. Jadi kita coba langsung P, select color menjadi warna, kita buat pink ya, blue violet. Nah, ini adalah P, ada 2 P yang berubah tadi, P di atas dan P di bawah. Nanti untuk membedakan P di atas dan di bawah kita juga bahas di sini. Jadi kita bahas selektor secara umum dulu. Kemudian ada tag H2, kita memiliki tag H2, kita rubah color menjadi hijau dulu ya, green, yellow. Nah, ini adalah green yellow. Kemudian apalagi kita yang punya di sini ada selektor untuk order list dan unorder list. Order list kita rubah warnanya menjadi color, order list kita buat menjadi orange. Order list kita rubah menjadi orange. Nah, ini order list. Selanjutnya kita juga memiliki unorder list, UL. Kita rubah menjadi colornya menjadi orange juga ya, atau merah saja biar beda. Nah, ini unorder list, kita sudah memiliki warna merah. Nah, selanjutnya ini untuk tag-tag dasar atau selektor dasar yang sudah dibahas di sini. Selektor dasar itu ini, selektor dasar misalnya tag P, terubah color dengan tag P. Selanjutnya ada selektor kelas. Selektor ini dibuat untuk memisahkan atau memilih elemen berdasarkan kelas. Cara penulisannya adalah .myClass. Nah, bagaimana di dalam HTML? Nah, kita buat dulu kelasnya di dalam HTML. Misalnya ini ada tag H1, dan H1. Kita ingin membedakan tag H1 tersebut. Yang pertama ini kita buat kelas saja di sini. Kelas H1 atau H1 buat lebih gampang diingat ya. H1A. Kemudian di bawahnya kita bedakan lagi kelas, kita buat kelas di sini H1B. Kemudian tag selektor ketiga kita buat kelas juga H1C. Nah, seperti itu misalnya. Jadi di sini kita bisa membedakan ya. Tadi kita menulisnya H1 dan semua H1 berubah. Nah, sekarang kita bisa buat panggil masing-masing. Jadi kita tinggal ketik dot H1A color. Kita bisa rubah sekarang menjadi hitam gitu misalnya. Simpan. Nah, yang berubah sebentar. Just baterai.
Nah, yang berubah adalah H1A. Selanjutnya kita buat kelas yang berikutnya H1B. Kita rubah colornya H1B menjadi brown misalnya. Nah, H1B, kemudian H1C kita juga punya kelas H1C, terubah color menjadi orange. Sip. Nah, H1A, H1B, H1C itu kelasnya. Kemudian setelah itu contoh pembuatan selektor berdasarkan kelas ya. Nah, selanjutnya selektor berdasarkan ID-nya dengan hashtag pagar ya. Kita buat di sini misalnya, tapi di dalam HTML kita lebih baik atau disarankan hanya menggunakan satu ID. Jadi saya contohkan saja ya sederhananya. ID kita buat di H2. Buat ID sama dengan ID 1. Kita panggil ID-nya di sini. ID 1 color. Kita buat warna merah ya. ID 1 kita warnai merah. ID 1. Atau ID-nya kita tulis 1. Kita buat S1. Nah, ini dia. Text selector ini merupakan ID-nya S1. Nah, kita bebas ya menulis ID, misalnya kita gunakan nama saya sendiri gitu, misalnya Pande misalnya. Kita buat warnanya menjadi hijau. Nah, seperti itu. Untuk penulisan ID dan kelas ini bebas penamaannya, yang penting jangan sampai lupa saja nanti. Oh, hilang. Nah, ini dia. Kita buat hijau. Nah, ini akan membuat browser menjadi berat ya kalau kita menambahkan ID, jadi kita hapus saja. Kita gunakan kelas saja seperti biasa. Dan selanjutnya itu hanya contoh saja ya tadi. Selanjutnya kita memiliki yang namanya, tidak bahas target sekarang, kita bahas turunan atau selektor anak. Karena kita menggunakan LI dan UL. LI dan UL. Kita langsung sini ya. Kita menggunakan LI dan UL. LI dan UL. Kita gunakan selektornya. Tulisannya adalah seperti ini. UL, LI, selektor anak. UL dan LI. UL, LI. Kita buat font bold. UL dan LI ini adalah bagian atasnya. UL, LI. Wow, penulisan font style. Font style, kemudian dia buat italic saja. Kemudian kita selanjutnya memiliki list
OL dan LI. Font style atau font size ya, kita buat dia lebih besar. OL LI. Nah, ini dia. Itu adalah untuk membuat selektor anak atau selektor yang bersebelahan ya. Selanjutnya sama text decoration ini sama dan seterusnya. Dan ini kita ingin selanjutnya membuat P di dalam teks selektor 3 berbeda dengan P di dalam teks selektor 4. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, teks selektor 3 kita punya P, kita tambah kelas P1. Kemudian di selektor 4 kita tambahkan kelas juga P2. Simpan. Kemudian kita panggil dengan kelas P1, kita color black. Kemudian kelas P2 color kita buat orange. Simpan dan kita lihat. Nah, ini akan membedakan teks P di sini dan di sini. Ini ada selektor. Penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Untuk selektor kali ini rasanya cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mengcoding. Terima kasih.